Baiklah, sekarang kita bisa santai untuk mendengarkan pendapat agama Kristen di dalam rumah ini. Pertama, jika Islam tidak mengakui bahwa Allah itu dapat berwujud menjadi makhluk, maka Kristen justru mengakui Allah itu dapat berwujud. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kisah yang sama yang ada di dalam Alkitab tentang Nabi Musa. Dalam Alkitab, kisah yang sama menceritakan Nabi Musa yang berbincang-bincang dengan malaikat Tuhan dari dalam api. Makanya di dalam Alkitab jelas dicatat bahwa malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Nabi Musa. Dalam bahasa Ibrani, malaikat Tuhan di sana disebut dengan Malach Yahweh. Kalau begitu, apa bedanya dengan kisah di Islam? Sama-sama juga malaikat yang menampakkan diri. Sabar dulu tuan-tuan, malaikat Tuhan di sana sebenarnya adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia dan mewujud sama seperti malaikat. Kenapa Allah harus mewujud menjadi malaikat? Agar manusia bisa bercakap-cakap dengan dia secara langsung. Kita bayangkan Musa yang waktu itu masih belum kenal siapa Allah yang benar, masih buta dengan Allah, akan menjadi sosok pemimpin yang harus meyakinkan bangsa Israel untuk hanya percaya kepada Allah yang benar saja. Jadi, tentu saja Allah merasa perlu untuk langsung turun tangan, mewujud menjadi satu makhluk dengan tujuan agar Musa tidak mati melihat wujud asli Allah dan dapat memperkenalkan dirinya. Jadi pertanyaan itu sudah terjawab ya di dalam kekristenan. Saya akan berikan contoh perbedaan antara malaikat yang adalah perwujudan Allah dengan malaikat yang hanya makhluk ciptaan Allah. Misalnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Di sana kata malaikat Tuhan ditulis dengan huruf M kecil. Sedangkan waktu Allah datang kepada Musa dalam wujud malaikat Tuhan di sana ditulis dengan huruf M besar. Kalau begitu, karena Tuhan sudah turun ke bumi, lalu apakah Tuhan Kristen yang 3 itu berarti sekarang hanya tinggal 2 yang ada di surga? Atau sebenarnya Kristen itu sama juga dengan Trimurtinya Hindu? Ketika Tuhan ada di bumi, lalu maksudnya dia juga ada di seluruh semesta ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan Tritunggal ya. Dan nanti akan terlihat bedanya Tritunggal dengan Tauhid dan dengan Trimurti. Begini, tadi kan sudah saya terangkan bahwa dalam Hindu, Trimurti adalah gabungan dari 3 dewa tertinggi. Sehingga kita bisa mengenal hakikat Tuhan dalam Hindu. Istilahnya melebur menjadi satu. Begitu juga sebaliknya, Tuhan dalam Hindu memecah dirinya menjadi 3 dewa, bahkan lebih, agar manusia juga bisa mengenalnya dan berbakti kepadanya. Makanya ada banyak sekali sekte-sekte dalam Hindu kan. Ada sekte yang memuja Wisnu, ada sekte yang khusus memuja Brahma, dan ada juga sekte yang khusus memuja untuk Dewa Siwa saja. Tapi di Trinitas orang Kristen bukan seperti itu. Tuhan tidak memecah dirinya atau melebur pribadinya yang jamak itu menjadi satu. Melainkan Tuhan tetaplah satu dalam ketiganya dan tetap 3 di dalam kesatuannya. Artinya Tuhan itu hakikatnya hanya satu. Namun pribadinya ada 3 dan masing-masing pribadinya dapat kita bedakan. Meskipun dapat dibedakan, bukan berarti ketiga pribadinya menjadi terpisah atau terpecah. Dan juga bukan berarti ketiganya tercampur baur menjadi satu. Makanya di dalam Kristen ketika kamu menyembah, memuji, dan berdoa kepada Bapa di surga, kamu juga sudah melakukannya untuk Yesus. Begitu juga sebaliknya. Namun, dalam Kristen tidak ada sekte yang khusus memuja hanya kepada Bapa, atau khusus hanya kepada Yesus saja, atau khusus hanya kepada Roh Kudus saja. Aduh, saya malah pusing ini. Gak bisa dijelaskan yang lebih simpel apa ya?
Nah, bagus kalau Tuan bingung. Itu artinya Tuan mau berpikir dan belajar. Itu artinya bahwa Tuhan itu benar-benar maha besar. Makanya pikiran kita tidak bisa dengan mudah memahami pribadinya. Misalnya begini, kita ibaratkan Tuhan itu seperti diri kita yang hidup ini. Di dalam diri kita tentu ada yang namanya daging, ada jiwa atau kehendak, dan ada roh. Apakah ketiganya itu bisa dipisahkan dari tubuh Tuan Arjun atau tubuhnya Tuan Musa? Nah, begitu juga dengan Allah Tritunggal. Tidak bisa dipisahkan antara Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Lalu, apakah manusia juga adalah gabungan dari daging, jiwa, dan roh? Kalau begitu jawabannya adalah iya. Bukan. Bukan, Tuan-tuan. Manusia diciptakan bukan dengan menggabung-gabungkan atau melebur antara jiwa, daging, dan roh. Melainkan Allah sendiri yang membentuk manusia dari tanah dan memberinya nafas kehidupan. Barulah setelah itu manusia dapat membedakan antara daging, jiwa, dan roh. Namun, perbedaan Allah Tritunggal dengan manusia adalah ketiga persona manusia yakni daging, jiwa, dan roh itu dikekang oleh ruang dan waktu. Sehingga kalau misalnya jam 10 saya bicara di stasiun televisi A, lalu suara saya direkam, maka ketika suara saya diputar di radio atau di televisi, itu adalah suara saya yang jam 10 ada di stasiun televisi. Bukan suara saya yang sekarang ada di rumah. Sehingga sekarang menjadi ada dua saya. Saya yang di stasiun televisi atau di radio, dan saya yang sekarang utuh ada di rumah. Kenapa begitu? Itu karena saya tidak bisa hadir bersamaan. Meskipun begitu, suara saya yang jam 10 itu adalah juga pribadi saya kan? Kalau suara saya salah, maka yang dituntut adalah bukan suaranya, tapi sayanya. Kalau Allah Tritunggal, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak dapat dikekang oleh ruang dan waktu. Ketiganya melampaui ruang dan waktu. Meski begitu, bukan berarti Allah benar-benar tidak dapat dipahami manusia. Justru karena anaknya yaitu Yesus Kristus yang disebut firman Tuhan itu mau datang ke dunia, menjadi manusia, Allah menjadi dapat dipahami. Bapa di surga yang sedari awal menciptakan langit dan bumi selalu melalui firman-Nya. Namun kali ini firman itu sendiri yang datang menjadi daging ke dunia supaya dapat dilihat, diraba, didengar, dan dirasakan manusia. Sekarang, kalau kita umpamakan firman atau suara Allah itu dengan suara dari manusia yang ditangkap oleh rekaman suara yang di stasiun televisi tadi, maka ketika itu adalah suara Allah, maka suara yang jam 10 di stasiun televisi tadi ada juga secara bersamaan dengan daging dan roh si sumber suaranya yang ada di rumah. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, maka firman yang ilahi itu mewujud menjadi daging. Lalu daging itulah yang kemudian dapat dilihat dan dikenal oleh mata manusia. Tapi apakah firman atau suara ilahi dari Yesus Kristus itu sendiri tidak ada di surga bersama dengan Bapa? Tentu jawabannya adalah ada. Kalau firman atau Yesus yang mewujud jadi daging itu dibatasi oleh ruang dan waktu, maka firman atau Yesus yang ilahi itu memenuhi, bahkan melampaui ruang dan waktu. Makanya di satu kesempatan, Yesus yang berwujud daging itu pernah tiba-tiba menghilang dan lenyap dari pengamatan mata orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika para murid yang waktu itu ada di dunia melihat Yesus, suara Bapa dan Roh Kudus, wajar bila mata mereka melihat atau menggambarkan secara terpisah-pisah. Karena mata manusia mereka hanya bisa melihat daging dari Yesus saja, yang waktu itu sedang terbatas oleh ruang dan waktu. Meskipun iman mereka mengatakan Allah Tritunggal. Tuan-tuan, kita ini adalah materi, sedangkan Tuhan bukan materi. Oleh karena itu kita tidak dapat mengukur jumlah Allah seperti jumlah materi kita. Selain dari yang diberitakan dalam Alkitab, yaitu ada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang adalah satu Allah.
Baiklah, ini adalah penjelasan yang pertama antara Tritunggal dengan Trimurti maupun Tauhid. Bagaimana tuan-tuan? Apakah sudah melihat ada perbedaan dan sudah paham? Kalau dengan tauhid jelas sudah berbeda. Sekarang pertanyaan saya tentang penampakan Allah kepada Musa di nyala api memang sudah terjawab. Sebab itu ternyata adalah pribadi Allah sendiri yang menampakkan dirinya melalui wujud cahaya atau malaikat. Selanjutnya saya hanya mau dengar saja ketegasan perbedaan antara Tritunggal dengan Trimurti, Dek. Baiklah, ini adalah penjelasan kedua dari Tritunggal, yaitu bahwa Allah Tritunggal tidak bekerja sendiri-sendiri atau bekerja secara terpisah-pisah antara pribadi Bapa dengan anak, atau anak dengan Roh Kudus, atau Bapa dengan Roh Kudus. Ketiganya bekerja secara bersama-sama meskipun fungsinya dapat kita bedakan. Dalam Hindu, Trimurti adalah masing-masing manifestasi fungsi Tuhan. Misalnya ketika penciptaan, maka hanya Brahma yang menciptakan. Ketika memelihara dan menjaga bumi, maka menjadi tugasnya Wisnu. Ketika melebur, hanya Siwa yang melebur. Fungsi mereka masing-masing. Artinya, mereka tidak melibatkan satu dengan yang lain di dalam masing-masing tugas mereka. Sedangkan di dalam Trinitas, meskipun fungsi mereka masing-masing dapat dibedakan, tapi mereka tetaplah bekerja secara bersama-sama, saling melibatkan. Misalnya, Bapa di sorga menjalankan fungsinya sebagai yang mengutus Yesus Kristus ke dunia. Sedangkan Yesus Kristus, Sang Anak, menjalankan fungsinya sebagai yang diutus untuk menghapus dosa manusia. Dan Roh Kudus juga menjalankan fungsinya untuk menginsafkan dunia. Kita dapat menemukan bahwa Alkitab mencatat Bapa pernah menjadi saksi bagi Yesus ketika Yesus sedang dibaptis. Setelah itu Roh Kudus pernah dihembuskan oleh Yesus kepada para muridnya agar memberikan kuasa bagi mereka untuk mengampuni dan menyembuhkan orang. Kita juga dapat melihat Trinitas tetap bekerja bersama-sama. Ketika penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah mengatakan, "Baiklah kita menjadikan manusia." Artinya di sana baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama-sama menciptakan alam semesta. Selanjutnya, ketika Tuhan ingin turun ke dunia, memelihara ciptaannya, Dia katakan, "Baiklah, kita turun." Di situ juga pribadi Allah bersama-sama sepakat, seide untuk turun ke bumi dan mengacau balaukan bahasa Babel. Kalau mau digambarkan dalam kehidupan rumah tangga, ada ayah, ibu, dan seorang anak. Mereka bertiga membuat kesepakatan untuk menjalankan kehidupan sebagai keluarga yang sejahtera. Karena itu, sang ayah terpilih menjadi yang bekerja, sang ibu terpilih menjadi yang mengurus rumah, dan sang anak terpilih menjadi yang belajar. Tetapi, apakah artinya sewaktu-waktu si ayah dan si anak tidak dapat mengurus rumah bersama si ibu? Atau berarti bahwa si ayah tidak punya kemampuan mengurus rumah? Begitu juga sebaliknya, apakah si ibu tidak bisa bekerja di kantoran seperti si ayah? Tentu saja bisa. Kalau diperlukan, mereka bisa saling mengisi bersama-sama dalam fungsi mereka masing-masing. Hanya saja mereka sama-sama telah sepakat untuk membagi fungsi mereka demi menjalankan keluarga yang sejahtera. Kira-kira seperti itu juga hubungan yang terjalin di dalam Tritunggal. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, hanya saja saya khawatir Tuan Arjun menjadi pusing. Bagaimana Tuan Arjun? Apakah sudah dapat dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Saya sudah cukup paham. Terima kasih, Dek. Kalau dari saya sejauh ini lebih paham. Tapi kalau saya mau jadi Kristen, saya ingin sesuatu yang bisa memuaskan bukan hanya otak saya saja, tapi juga harus hati saya. Loh, bukannya Anda tadi di halte bilang mau jadi Hindu saja? Begini tuan-tuan, sebenarnya di sini kita tidak sedang minta tuan-tuan jadi Kristen. Saya cuma mau kita sama-sama berdiskusi dan membuka pikiran dan hati. Nah, berkaitan dengan kepuasan hati tadi, itu lain lagi pembahasannya.
itu sudah masuk ke pembahasan tentang karya dan rencana Allah untuk semesta ini, yaitu untuk keselamatan manusia dan pembaruan seisi semesta ini. Kalau kalian tertarik, kita bisa bahas di episode berikutnya ya. Kami mau